Activate. Berpetualang pagi kuda, saatnya kita review Mazda. Let's Drive episode kali ini akan mengajak Anda untuk mencari tahu tentang Mazda CX-30. Sobat Antara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu seperti apa dia Mazda 30. Saya ikut rambut dulu ya, soalnya agak gerah. Tapi nanti kita bakal ngadem di dalam. Oke, kita mulai dulu dari bagian depannya. Di sini terlihat kalau mobil satu ini mengadopsi filosofi Kodo. Nah, itu apaan sih? Jadi itu adalah konsep yang memang membuat mobil ini lebih tegas kelihatannya ya. Terlihat dari tampilan garis di depannya. Selain itu, filosofi Kodo juga membuat tampilan mobil ini itu terasa mewah, elegan, dan eksklusif. Belum lagi bagian depannya, kalau Sobat Antara perhatikan, sangat sporty. Setuju dong ya? Oke, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu bagian sampingnya. Kita mulai dulu dari bagian bawah. Di sini ada bagian velgnya. Ternyata di bagian velg ini dia menggunakan velg 18. Jadinya untuk para perempuan nggak usah takut terlalu pendek karena velg 18 ini membuat mobilnya gagah udah pasti. Tapi yang pastinya lebih tinggi ya, jadi nggak usah khawatir kalau ya ada polisi tidur. Oke, sini kita akan bergeser lagi. Kita bergeser ke sebelah sini. Oke, ini terlihat ya ground clearance-nya tinggi udah pasti seperti yang Ovi mention tadi, terus warna merahnya. Cakep banget gak sih warna merahnya? Ini ada SMR-nya, enggak ya? Jadi warna merah ini memang menggunakan warna merah Mazda yang katanya warna satu ini cepet habis. Tuh, cepet habis. Makanya kalau Sobat Antara memang udah tertarik dan jatuh cinta ketika melihat mobil ini, pilihan warna merah kayaknya udah siap deh jadi pilihan Anda. Oke, tampilan belakangnya Sobat Antara kalau diperhatikan tampilannya memang terlihat mewah. Mewahnya bukan karena Ovi yang bilang, tapi memang karena desainnya. Jadi mobil yang satu ini sebenarnya udah pas banget buat kita nih perempuan yang suka mobil tampilannya sporty tapi nggak mau terlalu sporty. Kayak gitu. Tapi biasa perempuan kan emang gitu, harus unik ya. Jadi punya mobil yang pas kece nih, kayak mobil satu ini menjadi salah satu rekomendasi buat Anda. Tapi apa emang seperti itu? Kita akan cari tahu di bagian dalamnya ya. Filosofi Kodo, Soul of Motion, adalah konsep desain khas Mazda yang terinspirasi dari gerak alami makhluk hidup. Desain ini menggabungkan estetika minimalis Jepang dengan anggun dan tetap aerodinamis. Jadi nggak heran kalau garis bodi CX-30 ini terasa halus tapi tegas, elegan, dan tanpa berlebihan. Mazda CX-30 membawa karakter compact SUV sejati. Dimensinya panjang sekitar 4,3 mm, lebar 1,79 mm dengan ground clearance 180 mm. Di balik kapnya, mobil ini dibekali mesin 2000 cc dengan teknologi Skyactiv G. Mesin ini bisa memberikan tenaga besar, tapi konsumsi BBM-nya tetap irit dan halus dipakai seharian. Mau stop and go di tengah kemacetan? Nyaman. Mau ngebut sedikit di jalan tol? Nggak perlu injak gas dalam-dalam. Mobil ini sudah merespon dengan sangat cepat. Soul Red Crystal adalah warna khas Mazda.
Proses pengecatannya menggunakan 3 lapisan berbeda yang memantulkan cahaya dengan intensitas tinggi. Hasilnya, warna terlihat hidup dan berubah-ubah tergantung sudut cahaya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yaitu review bagian interiornya. Di luar tadi kan panas, di dalam ini dingin banget ya. Terlihat dari AC-nya yang tadi memang udah sempet dinyalain duluan sih. Aduh, adem banget. Tapi ngomongin soal AC ya, yang langsung ngebuat mata Ovi kayak starstruck gitu adalah bagian panel di AC-nya ini. Tuh, klasik banget loh ternyata. Kayak klasik, mewah, terus wah eksklusif banget sih kayaknya. Oke, kita akan bahas secara keseluruhan yaitu di bagian kabinnya. Kalau lihat di sini itu kan ada sisi layar ya. Memang layarnya belum touchscreen, tapi tidak mengurangi nilainya kok. Tetap sesuai fungsinya. Ovi suka karena memang didesainnya minimalis dan pas aja gitu. Di bagian kabin, Mazda tetap setia dengan konsep driver-centric. Semua posisi tombol dan panel dibuat agar mudah dijangkau tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Material interiornya yang lembut hampir di setiap bagian serta peredaman kabin termasuk yang terbaik di kelasnya. Untuk bagian infotainment memang dibuat belum touchscreen. Dengan sistem Commander Control, Mazda ingin pengemudi bisa mengatur semua fitur tanpa harus menunduk atau menyentuh layar. Lebih aman dan tetap elegan khas Mazda. Untuk urusan bagasi, kapasitas 430 liter cukup untuk 2 koper medium atau perlengkapan akhir pekan Anda. Kursinya bisa dilipat, bikin ruangan makin fleksibel ya. Khususnya untuk kamu yang aktif seharian. Sebelum ke setir, Ovi mau ngajakin Sobat Antara ke sisi bagian bawah. Ini juga yang membuat Ovi suka sama Mazda CX-30. Itu adalah ada kontrol atau set untuk tempat duduk. In case atau misalnya mobil ini dipinjam sama teman gitu atau sama kerabat lain, kita bisa loh adjust tempat duduk yang udah biasanya kita gunain. Contoh, tadi Ovi udah sempat adjust, itu adalah di sisi 1. Tuh, ini langsung otomatis, enak ya. Jadi buat yang suka lupa posisi duduknya gimana, bisa langsung di set. Tapi tenang aja, untuk mengatur lainnya bisa juga kok di sisi sebelah kanan. Terus kalau kita ke bagian setirnya, ini memang udah terlihat ya. Setirnya itu kulit udah pasti. Terus ada beberapa tombol-tombol juga di sini yang sesuai fungsinya, mulai dari untuk volume musik atau bagian audio, terus juga untuk bagian mengangkat telepon, ada juga di sini untuk mengatur saat berkendara. Kalau Ovi bisa bilang sih sebenarnya dia ini termasuk nggak banyak perintilan, tapi semuanya sesuai fungsinya aja, nggak mengurangi kualitas kita berkendara. Pokoknya pas aja semuanya. Setelah kita ke setir, sekarang kita akan beralih ke sisi bagian sininya, panel-panelnya ya. Oke, ini pasti udah pada tahu dong ya. Ini ada yang menarik, itu ada buletan di tengahnya. Ini memang punya fungsi untuk kontrol bagian layarnya. Ini memudahkan juga loh kalau misalnya kita lagi berkendara nih, tuh. Jadi kita kontrolnya juga enak ya. Bisa ngatur beberapa titik juga. Terus yang lainnya di sini ya standar ya, ada tempat tumbler. Karena zaman sekarang tumbler itu wajib. Oke, sekarang kita ke bagian sisi sininya tuh. Di sini memang bisa di-adjust banget ya. Jadi mau di-adjust bukanya seberapa bisa. Terus kalau mau dibuka full juga bisa. Ada ruang penyimpanan juga yang bisa disesuaikan. Jadi bisa diatur, ada skatnya. Terus enak sih mobil ini. Tapi kalau bagian depan udah, setengah udah, atasnya juga ada surprise, yaitu ada bagian sunroofnya tuh. Dibuka deh. Ini buat cewek-cewek kan yang mau tampilannya tetap sporty, trendy, tapi tidak menghilangkan ciri khas mewah mobil ini, semua lengkap. Kita tutup dulu ya sebelum saya mau mengajak Anda untuk cek bagian belakangnya. Yuk.
Hai, sekarang kita ke bagian sisi belakang ya untuk penumpangnya. Oke, apa yang Sobat Antara sudah lihat? Apakah kita sama? Mungkin ini ya bagian tempat duduknya. Memang di sini agak sedikit lebih sempit, jadi ruangnya memang tidak selega itu, tapi masih oke sebenarnya untuk berkendara. Jadi kalau untuk penumpang berkendara jauh, walaupun di sininya tidak terlalu luas atau lega, tapi kursinya ini loh, tuh nyaman banget. Jadi menurut Ovi sih, secara tempat duduk ini masih aman banget. Terus untuk bagian penumpang juga jangan khawatir kepanasan karena sudah ada AC-nya. Meskipun belum ada colokan, jadi mungkin di sini yang kekurangannya yang bisa Ovi temuin itu di bagian colokan yang memang nggak sebanyak tipe-tipe yang lain ya. Kenyamanan dan juga fitur yang diberikan oleh Mazda ini membayar kekurangan-kekurangannya. Tuh, nyaman ya. Terus apa sih kelebihan mobil satu ini terutama di bagian keselamatan. Jadi memang Mazda ini beberapa fiturnya memang diperuntukkan atau mereka lebih menekankan pada keselamatan pengendara maupun penumpangnya. Jadi sudah dipastikan mobil ini benar-benar nyaman. Enakan jadi pengendara atau penumpang ya. Tapi kayaknya sekarang kalau tugasnya adalah menjadi pengendara. Jadi yuk kita berkeliling dengan menggunakan mobil ini. Bentar, ada yang lupa ternyata. Sebelum berkendara Ovi mau kasih lihat ini dulu nih. Oke, nih ada tempat untuk taruh tumbler. Jadi kalau misalnya duduk berdua, ini nyaman banget ya. Tuh duduk, saya pergi sama teman-teman habis pilates bareng tuh, langsung bawa kopi atau matcha, taruh sini, gosip. Bener-bener buat perempuan mobil ini. Aduh, bukan maksudnya rasis ya, tapi ya pas aja gitu. Seru kalau misalnya sama bestie-bestie teman-teman naik mobil ini. Selain ini, kalau misalnya ternyata perginya berlima, ini juga bisa diperuntukkan untuk 3 penumpang. Masih nyaman. Oke, sekarang kita nyetir dulu yuk jadi pengemudi. Nah Sobat Antara, sekarang Ovi akan mengajak Sobat Antara tentunya berkeliling menggunakan mobil yang satu ini. Nyaman sih dari tempat duduk karena tadi sudah disesuaikan dengan posisi Ovi. Intinya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena nggak berasa ya, tadi sempat ngelaluin jalan yang agak macet. Nggak berasa karena tempat duduk kenyamanan nomor 1. Selain kenyamanan, yang bisa Ovi rasain itu adalah mesinnya. Jadi tadi bareng temen juga menilai mesinnya. Ini mesinnya halus banget. Padahal kan dia bukan mobil listrik ya, tapi suaranya soft banget. Terus suara dari luar itu ya kayak sekitar hampir 90% kedap banget. Ya masih ada kedengaran dari luar tapi nggak ngeganggu, bahkan udah samar-samar sih. Apalagi kalau misalnya kita dengerin musik tuh pasti nggak kedengeran apa tuh di luar, ada huru-hara apa tuh kita nggak denger di bagian dalam. Nah terus yang juga menjadi nilai plus yang Ovi rasain itu adalah bagian suspensinya. Jadi tadi ada momen sedikit berguncang, itu nyaman banget. Kita akan coba ya, jadi di bagian depan tadi. Ntar Ovi bakal kasih tahu nih Sobat Antara kalau pas di bagian yang suspensinya, jadi kenyamanannya oke banget. Kita tuh kayak nggak berasa merasakan terlalu gimana gitu tentang guncangannya. Nih ya, Ovi kasih lihat, kebetulan di depan jalannya agak sedikit bergelombang. Oke. Nah nih Sobat Antara lihat ya, ini kan kameranya ditaruh di depan. Sekarang lihat deh, tuh ini kan jalannya guncangan banget nih. Tuh, jadi suspensinya emang enak banget, kayak jejak gitu dia. Jadi kita nggak terguncang gimana-gimana yang heboh gitu, nggak. Jadi nyaman. Salah satu kekuatan Mazda CX-30 adalah keseimbangan suspensi dan handlingnya. Setiap guncangan terasa redam tapi tetap memberikan kontrol yang presisi. Inilah kombinasi khas Mazda, kenyamanan tanpa mengorbankan rasa fun to drive. Mazda, mantap!
Sobat Antar, itu dia perjalanan kita bersama Mazda CX-30. Menyenangkan udah pasti, seru udah pasti, dan yang pasti mobil satu ini memang sesuai tagline yang mereka ciptakan, yaitu mewah, elegan, dan juga eksklusif. Terlihat ya dari semua fiturnya, tampilannya, dari luar maupun dari dalam. Tapi yang mungkin Ovi bisa jadikan catatan di sini, mobil yang satu ini memang bukan diperuntukkan untuk kamu yang pergi barengan sama keluarga besar, bukan. Mobil yang satu ini memang pas digunakan buat perempuan kayak kita, pulang dari padel, habis itu minum matcha di dalam, seru ya, ambil ngobrol. Tapi ingat ya, kalau kita berkendara jangan lupa untuk selalu mentaati peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas, baik roda 4 maupun roda 2. Sampai jumpa lagi tentunya di Let's Drive episode berikutnya. Kira-kira kita bahas mobil apa lagi? Apakah mobil warna merah, hitam, putih? Jangan lupa untuk selalu cari tahu di Let's Drive yang bisa kamu cek di portal Antara, antaranews.com, dan juga YouTube kita di Antara TV Indonesia. Bye! Berpetualang pakai kuda, saatnya kita review Mazda. Kayak ulet bulu. Tinggi yang agak berbeda. Ngejelasin apa ini? Coba lebih spesifik. Let's Drive episode kali ini akan membahas tentang Mazda CX-30. CX-30 kan?